Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen Iswatus Sholihah selaku pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan tak lupa pula teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat beriring salam selalu kita haturkan ke pundak junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Ketiga kalinya, di sini saya Novia Aristin NIM 2301017235 dari kelompok 1 akan sedikit menyampaikan isi surat Al-Balad ayat 4 sampai dengan 8. Surat Al-Balad yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Dalam surat Al-Balad ayat 4-8 menjelaskan tentang kelemahan manusia, yaitu yang dilahirkan dalam keadaan lemah dan susah payah. Juga rasa keangkuhan pertama yang tercermin pada kata lubadan, yang mengisyaratkan bahwa pemberiannya selalu melimpah dan amat banyak. Selanjutnya, tidak memberi dalam bentuk kecil-kecilan, sedang keangkuhan kedua dilukiskan oleh ucapannya, akhlaku, yang berarti menghabiskan secara sia-sia. Quran Surat Al-Balad juga menjelaskan mengenai kelemahan manusia yang berhubungan dengan ucapan manusia yang melampaui batas, serta sangat angkuh, yaitu menduga tidak ada yang melihat segala aktivitas. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak boleh mempunyai sifat yang angkuh dan sombong. Karena apa? Yang menciptakan diri kita sendiri dan yang menciptakan seluruh isi bumi ini aja tidak boleh sombong. Kenapa kita harus menyombongkan diri kita sendiri? Kita mau sombong dengan jabatan kita, harta, semua itu bisa hilang dalam sekejap mungkin jika Allah menghendaki. Jadi kita sebagai umat muslim harus saling tolong-menolong kepada sesama. Apabila seseorang membutuhkan bantuan kita, kita wajib membantunya. Di nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surat Al-Balad tersebut, yaitu dalam mengemban suatu amanah harus didasari dengan keimanan dan keyakinan bahwa kita sanggup menerima amanah tersebut dan jangan disia-siakan. Dan apabila kita sedang berada kelebihan suatu rezeki, kita wajib untuk menyumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan. Dan hindarilah sikap sombong atau angkuh tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai kelemahan-kelemahan manusia. Nah, salah satunya yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Nah, manusia ini memang makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia ini dianugerahi akal dan pikiran yang bisa mereka gunakan untuk berpikir. Akan tetapi, apabila mereka tidak menggunakannya dengan baik, bisa saja anugerah tersebut mengantarkan mereka kepada kesengsaraan. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ini, Allah telah mengirimkan atau memberikan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Akan tetapi mereka semua enggan untuk menerimanya, atau istilahnya mereka semua menolaknya. Sedangkan manusia menerima amanat ini. Padahal di dalam diri manusia, di balik kesempurnaan manusia, pasti terdapat kelemahan-kelemahannya.
Nah, di sini menurut saya manusia ini sangat menganiaya dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak sadar akan kelemahan-kelemahannya dan mereka menerima amanat yang begitu berat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja manusia itu sejam yang lalu melakukan kebaikan, sedangkan sejam yang akan datang melakukan maksiat. Nah, seperti itulah manusia, karena pada sejatinya manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Sedangkan amanat sendiri dalam makna tersirat dari amanat yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ini adalah tanggung jawab syariat Allah yang di dalamnya terdapat banyak sekali amalan-amalan ibadah. Sedangkan itu sangat memberatkan manusia, dan manusia itu tidak berpikir bahwa itu sangat menganiaya dirinya dan menzalimi dirinya, karena kemampuan yang dimiliki manusia itu sangatlah terbatas, baik akal pikirannya maupun kemampuan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Niswatun Sholihah MPDI selaku pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya anggota kelompok 1 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Dan di sini saya mengutip dalil Quran surat Yasin ayat 77. Quran surat Yasin ayat 77 tersebut berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan manusia dari setitik air mani, dan tiba-tiba ia menjadi pelita yang nyata. Quran surat Yasin ayat 77 tersebut ini menjelaskan bagaimana bahwasanya Allah menciptakan manusia itu hanya dari setetes air mani kita. Lantas bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang hanya ciptaan Allah, yang hanya makhluk yang tercipta dari setitik air mani, bisa menjadi seorang penentang yang nyata. Penentang yang nyata itu maksudnya adalah mengingkari adanya kebenaran yang telah Allah tetapkan. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, hendaknya sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya ciptaan Allah yang tercipta dari setitik air mani. Jadi kita tidak berhak untuk bersikap sombong ataupun bersikap zalim. Selanjutnya, adapun untuk semisal Allah memberikan karunia kepada kita dengan berlimpahnya nikmat Allah seperti nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani. Contohnya seperti kita kaya, kita cerdas, dan kita memiliki apa yang kita inginkan. Bukan karunia tersebut bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan ataupun dibanding-bandingkan dengan yang lain. Tapi nikmat tersebut mengajarkan kita agar kita senantiasa bersyukur dan senantiasa beribadah dengan tekun kepada Allah. Quran surat Yasin ayat 77 tersebut juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur akan nikmat Allah. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya apapun nikmat Allah, sekecil apapun apa yang Allah berikan kepada kita harus senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena kita hanyalah makhluk Allah, kita hanyalah makhluk ciptaan Allah yang kelak akan kembali juga kepada Allah. Kita hanya ciptaan Allah yang tercipta dari air mani. Namun demikian, kita juga makhluk yang Allah muliakan karena kita memiliki akal untuk berpikir bagaimana kita harus berakhlak,
bagaimana kita harus beribadah, dan bagaimana kita harus bersikap kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat An-Nisa ayat 28 tentang kelemahan-kelemahan manusia. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia dijadikan bersifat lemah. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain diterangkan bahwa Allah hendak memberi keringanan kepadamu, artinya memudahkan hukum-hukum syariat, karena manusia dijadikan bersifat lemah, yaitu tidak tahan menghadapi wanita dan godaan seksual. Allah hendak memberikan keringanan melalui syariat-syariat dan ketentuan-ketentuan yang mudah dan ringan. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah dalam menghadapi segala macam kecenderungan batin. Maka sangatlah sesuai jika beban-beban yang diberikan kepada manusia mengandung unsur kemudahan dan keluasan. Itulah yang diberikan Allah kepada hambanya sebagai karunia dan kemudahan. Adapun pesan moral dari ayat ini, yaitu Allah dalam Al-Quran memberi batasan dan larangan kepada manusia berbuat sesuai dengan keinginan nafsunya sendiri, yaitu dengan memberikan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, ini merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan kehalalan dan jalan untuk menghindari pengharaman. Pesan moral yang kedua, manusia harus berpegang teguh pada hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam, yang mana dasar itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, manusia hendaknya bisa melawan hawa nafsu, baik nafsu wanita, nafsu makan. Pada bulan ini, bulan Ramadan, manusia harus bisa menahan hawa nafsu, nafsu makan, minum, harta, kekayaan, dan nafsu wanita. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Sampai bertemu kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.